سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Allah Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Pasir Kuda yang kami hormati, Ibu, Bapak Dewan Guru beserta staf TU SMP 1 Pasir Kuda yang kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kehendaknya kita semua berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi di sini. Seperti biasa, apapun yang akan kita dapatkan hari ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan program pemerintah Kemendikbudristek yang sedang mencanangkan bahwa ada calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah sekolah kita sudah ada yang lolos ya Pak ya. Bapak Ibu, baik izinkan saya sebagai pengatur acara untuk menyampaikan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Pasir Kuda, yang ketiga adalah pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Chairul Ihsan MPD, yang terakhir adalah doa tutup. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mengucap acara pertama yaitu pembukaan. Untuk pembukaan, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Pasir Kuda. Waktu dan tempat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Puji syukur kita hari ini bisa berkumpul dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif sekolah dari CGP Khairil, sekolah kita SMP Negeri 1 Pasir Kuda. Sebuah kebanggaan ya, terutama bagi saya sebagai kepala sekolah dan pihak sekolah kita. Dan ini akan menyusul Bapak Ibu untuk terbuka untuk Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10. Jadi bagi yang saya menganjurkan Bapak Ibu ikut, jangan ikut, karena program ini benar-benar didukung oleh kementerian, kemudian juga akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Banyak manfaatnya. Di modul 1.4 ini tentang budaya positif ini Bapak Ibu, ini akan dipaparkan tentang tipe guru, tipe kontrol guru begitu. Ada guru penghukum, guru begitu siswa kesiangan, siswa sebagai yang bersalah, kemudian guru menghukum 10 kali lapangan. Itu tipe guru penghukum. Ada tipe guru yang sebagai teman, jadi budak teh dengan siswa akrab gitu ya. Saking akrabnya, dan tugas anak kita kadang-kadang di saking temannya, saking kita dekat tadi.
Tipe guru sebagai teman. Ada tipe guru sebagai tadi penghukum, teman, kemudian ada lagi merasa bersalah. Jadi si gurunya tuh, kamu gak ngerti ya, ibu tuh capek dari sana pagi-pagi berangkat, jadi merasa bersalah. Ada tipe guru yang manajer, nah ini yang bagus. Jadi kita memanage gitu ya, memanage masalah bersama siswa. Nanti buat sebuah komitmen gitu. Nah itu nanti akan dijabarkan oleh Pak Chan. Sangat menarik. Bahkan saya sebagai fasilitator angkatan 7 ini, angkatan 7 kemarin ya sudah beres, sudah selesai, sudah. Ini sangat menarik. Bahkan sangat menariknya kadang-kadang posisi kita itu ya, kalau di sekolah sepertinya udah betul gitu. Anak salah hukum, kurilingan misalnya. Kalau dipikir-pikir tahu hubungan, udah kabaran aja, kuriling lapangan 5 kali gitu. Jadi nggak ada hubungan apa-apa ya gitu. Kalau misalkan kita mau menghukum sebuah konsekuensi, itu harus ada keterhubungan. Kalau misalkan kesiangan dalam ekstrakurikuler, apa tuh, misal futsal, karena dihukum kuliah, ini konsekuensi karena olahraga ada hubungannya. Tapi misalkan saya guru matematika awalnya, anak kesiangan terlambat masuk kelas, dihukum sudah pengulingan. Nah hubungannya misalkan pelajaran matematika itu dengan menghukum. Jadi beda antara menghukum dengan konsekuensi. Nanti dibahas di berikutnya. Jadi guru penggerak ini banyak sebenarnya ya. Konsekuensi dengan menghukum apa sih bedanya gitu. Nah kalau misalkan konsekuensi, misalkan ya, kalau anak tidak mengerjakan PR, kita buat perjanjian, konsekuensinya tidak bisa ikut ujian. Itu konsekuensi. Konsekuensi ini harus disepakati dulu. Nah, kalau misalkan tidak mengerjakan tugas, maka Anda tidak diperkenankan ikut ujian. Yang ikut ujian sudah melaksanakan atau mengerjakan tugas sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu nanti tidak repot-repot di akhir di kenaikan kelas, tugas ini belum. Ini dirinci dari awal gitu. Ini sebagai bentuknya akhirnya di ujian harian. Itu gambarannya Bapak ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Khairil ilmu yang beliau perdalam di modul 1-4, di modul 1 terutama ya, dan di modul 1-4 budaya positif akan dibahas oleh Pak Khairil. Terima kasih atas kesempatnya Bu Nina. Terima kasih Pak Khairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Jadi harapan besar dari seorang kepala sekolah itu ingin menciptakan guru-guru hebat ya Bapak Ibu. Guru-guru hebat itu adalah guru yang mau mencari kekurangan diri sendiri dengan mengembangkan kompetensinya dan terus berinovasi. Itu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu acara pokok pemaparan diseminasi budaya positif. Ini merupakan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan langsung oleh Bapak Cahyil Isa MPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Cianjur. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengatur waktu ya. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pasir 3, Dr. Kata SPDMPD yang selama ini selalu support dan mendukung saya dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 8. Tak lupa juga untuk rekan-rekan, saya sangat berbahagia sekali hari ini, sangat penuh dukungannya ya, sangat terasa bantuannya untuk pelaksanaan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Kita akan menggali bersama tentang budaya positif di sekolah, karena ini
tidak bisa dilakukan oleh sebagian pihak, atau misalkan ini berlaku hanya untuk murid kita ya, tetapi budaya positif ini berlaku oleh seluruh warga sekolah ya. Tercapainya tujuan pembelajaran itu dimulai dari menerapkannya budaya positif di sekolah. Mohon izin berdiri Pak untuk materi. Kita menggali aja sampai santai ya, sambil makan silakan ya, boleh-boleh saja. Ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 itu budaya positif sekolah. Saya juga cepat terima kasih pada fasilitator saya itu Pak Sesep dan Mirza Saiful Hijrah ya, yang telah membimbing saya, memberikan ilmu banyak sekali dari mulai modul 1.1. Terus ini juga ada pengajar praktik saya itu Pak Iman Ridwan yang selalu sabar dan setia dalam membimbing saya pada pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan laut. Sebelum ke materi ini ada cepat terima kasih tadi sudah. Ini ada pertanyaan pemantik ya, ada pertanyaan pemantik mungkin ini juga harus muncul ya dari intrinsik kita sebagai guru ya, karena kita telah memilih ya, bukan kebetulan ya, tapi kita telah memilih menjadi seorang pendidik ya untuk anak didik kita yang mempunyai harapan di masa depan ya. Ini pertanyaan pemantik, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak nggak? Ya, ada yang setuju ya. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak, atau tidak setuju nggak? Setuju ya. Terus yang berikutnya memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, apakah setuju selama ini? Setuju ya. Nanti kita akan dengan materi ini akan tahu setuju atau tidak setujunya berubah kan nanti di akhir ya, dengan pertanyaan pemantik seperti ini ya. Yang selanjutnya ini budaya positif ya. Apa itu budaya positif ya? Apa itu budaya positif ya? Suatu pembiasaan ya, yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid menuju yang sekarang lebih tren ya, yaitu menuju profil pelajar Pancasila ya, profil pelajar Pancasila yang dimulai dari yang pertama apa? Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kebenekaan global, bergotong royong, kreatif, berpikir kritis, mandiri dan berpikir kritis ya. Ini untuk menuju ke sana seperti kemarin yang kita laksanakan pada in-house training ya, untuk menuju ke profil pelajar Pancasila itu kita harus menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ini dilakukan oleh semua warga sekolah ya, dan tidak ada bagian-bagiannya. Misalkan ini hanya berlaku untuk PTK saja, tidak bisa. Ini harus sama-sama dilaksanakan budaya positif sekolah ya. Terus yang selanjutnya terwujudnya budaya positif di sekolah itu kita sepakati ya. Ini harus sepakat ya, bahwa budaya positif sekolah itu harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah ya. Dengan menciptakannya budaya positif di sekolah itu akan terciptanya suasana lingkungan yang positif, itu udah pasti ya. Terus yang kedua, terus belajar ya, saling mendukung, bekerja sama, berkarakter baik dan mempunyai kebiasaan yang baik ya. Yang selanjutnya ini sebetulnya sekolah kita udah melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang budayanya udah budaya positif, tinggal kita meneruskan dan mempertahankan, jangan sampai lelah di tengah-tengah jalan ya. Nah, ini salah satu contoh ini udah mulai melaksanakan ini sholat duha berjamaah ya. Berarti tadi ke profil pelajar Pancasilanya
Ya, betul. Wah, pada ini mana pintar ya. Nah, ini juga nih kita udah melaksanakan ujian. Ini merupakan kebanggaan SMP 1 Pasir Kuda ya, udah melaksanakan pembelajaran yang berbasis IT ya. Langsung dikontrol nih sama Bapak Camat ya. Terus ini juga literasi, kegiatan perpustakaan, ini juga pembelajaran yang menyenangkan ya. Nah ini ibu kesiswaan kita nih sama Bapak Humas kita nih ya, melaksanakan sapa pagi. Ini merupakan budaya positif unggulan kita ya dari dulu ya. Jadi dengan sapa pagi berarti guru telah memberikan tauladan kepada siswa bahwa guru juga tidak kesiangan untuk ke sekolah ya. Terima kasih nih sudah menjadi contoh baik nih untuk ibu kesiswaan dan Bapak Humas kita ya. Ini juga ada kegiatan berjamaah yang oleh Bapak Agama, oleh Pak Yamin sudah dilaksanakan ya. Ini literasi oleh guru-guru bahasa Indonesia oleh Ibu Nina. Ini juga olahraga bersama nih oleh guru olahraga oleh Bu Ayu Jana. Ini sebetulnya budaya positif di SMP kita itu sebetulnya mulai pembiasaan ini sudah tercipta sebetulnya di SMP kita. Tinggal kita memelihara dan meneruskan hal-hal yang lebih baik ya. Yang selanjutnya, nah ada pertanyaan umat kita nih ya, nih. Sama seperti tadi ini laut saja. Nah, masuk ke perubahan paradigma belajar ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan seperti tadi dikatakan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah kita juga lebih menguasai karena beliau adalah pasir angkatan 7 ya Pak ya, pasir angkatan 7 ya. Terus keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya. Restitusi 5 posisi kontrol tadi juga telah disampaikan, telah dibahas oleh Bapak Kepala Sekolah. Terus ada restitusi segitiga. Nah ini kebutuhan ini sangat mendesak untuk murid-murid kita sekarang dengan terjadinya tawuran atau misalkan bukan melanggar ya, kenakalan yang keluar dari batas. Ini ada bagaimana caranya kita menangani siswa yang atau murid-murid kita yang keluar dari aturan sekolah ya, atau keyakinan yang telah dibuat. Ini yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu pertama itu perubahan paradigma belajar ya. Terus yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Terus teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan ya. Tadi pertanyaan yang pertama nanti akan terjawab ya. Tadi kan banyak setujunya ya. Apa setuju nanti kalau misalkan beresnya atau menjadi tidak setuju ya. Terus yang keempatnya keyakinan kelas ya. Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau misalkan di budaya positif itu sekarang itu jadi keyakinan kelas ya. Terus kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti akan tahu akan gali ya apa saja kebutuhan dasar manusia itu ya. Manusia itu bukan hanya untuk murid ya, tapi kita juga sebagai guru kan manusia. Jadi ini berlaku bukan hanya untuk murid tapi untuk kita juga semua ya. Terus ada restitusi 5 posisi kontrol, ada restitusi segitiga ya. Ininya sama ya, tadi menuju paradigma juga dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya individu masing-masing ya. Nanti juga Bapak Ibu yang sekarang belum melaksanakan guru penggerak, nanti ada di angkatan 10 ya yang masih menunggu, nanti akan ada materi selanjutnya itu di pembelajaran diferensiasi. Jadi kebutuhan siswa itu pembelajarannya tidak bisa disamaratakan ya. Dan nanti akan ada disebutnya itu diagnosis awal ya, maksudnya diagnosis awal. Jadi kalau pembelajaran itu di kelas sekarang itu tidak bisa disamakan ya, karena murid itu datang dengan kebutuhannya masing-masing, tidak sama ya. Nanti akan dibahas selanjutnya di pembelajaran diferensiasi ya. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ini Bapak pendidikan kita ya, Bapak pendidikan kita, bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat ya, yang ada pada anak-anak agar mereka dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
ya. Jadi kita guru itu tugasnya hanya menuntun ya, hanya menuntun siswa. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa anak ini harus jadi A, harus jadi B, tidak bisa ya, tidak bisa. Karena nanti juga dijelaskan bahwa guru itu sebagai petani ya, sebagai petani itu hanya memelihara dan merawat tumbuhan. Tidak bisa misalkan kita menanam jagung ya, menginginkan tumbuh misalkan menjadi padi, itu tidak bisa ya. Jadi anak sudah datang ke sekolah itu dengan kelebihan dan membawa bakat secara kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita hanya bisa menuntun seorang. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak ini misalkan harus menjadi A, menjadi B, tidak bisa ya. Terus yang selanjutnya Ki Hajar Dewantara ini menuntun guru menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terus budi pekerti ya, yang kami laksanakan di guru agama kita ya. Terima kasih untuk Pak Yamin ya. Budi pekerti merupakan perpaduan antara pikiran, perasaan dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga ya. Nah, terus kodrat anak itu adalah kodrat bermain ya, kodrat bermain. Jadi anak itu Ki Hajar Dewantara pendidikan itu sebagai pendidikan harus memahami kodrat anak sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Nah, jadi pembelajaran itu harus menyenangkan, jangan menekan ya. Jadi si anak ini maunya gimana? Karena kodrat anak itu adalah bermain ya. Selama ini yang menjadi kesalahan kita adalah bahwa guru satu-satunya orang yang paling benar di hadapan mereka ya. Bahwa ini itu harus seperti ini ya. Ini itu harus seperti ini ya. Itu seperti itu ya. Jadi harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, yaitu sambil bermain ya. Terus yang selanjutnya berpihak pada murid atau menghamba pada murid ya. Menghamba di sini bukan berarti kita mendewakan anak ya, tapi ini pengertiannya Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh murid, mulai dari keadaan ya. Terus gaya dan cara belajar siswa itu kan udah mulai berbeda ya, tidak bisa disamakan walaupun itu kembar itu beda ya dengan cara gaya belajarnya ya. Terus yang selanjutnya tidak merampas kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman ya. Jadi kita tidak akan berdosa kalau misalkan kita tidak merampas hak anak ya. Sebetulnya ini kebutuhannya misalkan di olahraga, ini hobinya misalkan di bola voli. Karena kita sebagai olahraga yang mempunyai keahlian di bidang sepak bola, kita paksakan ke sepak bola. Itu udah merampas hak anak ya. Terus yang selanjutnya, nah ini ada asas dikon nih, saya sangat suka sekali ini ya. Asas dikon ini adalah dilambangkan, ini melambangkan anak ya, Bapak Ibu melambangkan anak. Jadi dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana Muri digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan berbeda-beda, namun tidak pernah berhenti untuk bergerak. Ya, jadi kita mengibaratkan Muri di kelas itu seperti planet ini bergerak terus ya, bergerak terus. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu mengarahkannya, yang akhirnya ya tadi ya, yang tadi ada anak yang tawuran, ya, ada anak itu semata-mata itu adalah nanti akan terjawab di 5 kebutuhan dasar manusia ya. Oh berarti anak ini kekurangannya di kebutuhan apa ya? Ini sekilas-sekilas aja ya. Nah ini ada beberapa paradigma baru ya, mengubah pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Jadi kita pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid ya. Terus menghargai perbedaan dan karakteristik siswa ya. Tadi sudah dibahas bahwa tidak bisa mensamaratakan siswa ya. Menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar ya. Jadi guru itu bukan satu-satunya. Selama ini kan banyak ya guru yang merasa kita yang paling hebat ya. Ternyata anak-anak sudah membawa kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Terus yang selanjutnya ada yang kedua ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini ya, ada nilai kebajikan. Nah ini nih ada perubahan paradigma
bayangkan, ini bayangkan atau misalkan dipraktekkan, boleh dipraktekkan ya. Misalkan Pak Asep A ya, Pak Regi itu B ya. Misalkan Pak Asep memegang sebuah kertas ya, sebuah kertas. Tapi Pak Egi memaksa untuk membukanya. Kira-kira Pak Asep mau membuka enggak? Membuka ya. Kalau Pak Rahmat memaksa untuk membuka enggak? Sesuai dengan keyakinan Pak Rahmat, membuka juga. Coba yang tidak akan membuka siapa? Misalkan kita memegang kertas ya, sementara teman kita memaksa untuk membuka, kira-kira mau dibuka atau enggak? Ditahan dulu. Alasannya? Karena kita punya keyakinan untuk mempertahankan kebenaran ya. Itu yang ingin mempertahankan. Ada yang mau membuka karena apa? Karena takut misalkan gitu ya. Ada yang ngaco kan membuka, siapa yang membuka? Kemudian membuka menutup ya. Kuat berarti keyakinannya. Teman B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B membujuk, mengancam ya, sampai ke mengancam ya, menghadik, merayu, menyuap atau apa saja yang membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Ya tadi ada beberapa macam ya. Asalnya saya membuka, yang akhirnya dengan keyakinan jadi apa maksudnya? Jadi mempertahankan karena dengan keyakinan diri kita dalam kebenaran. Yang selanjutnya, ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Ini selama ini yang jadi miskonsepsi tentang teori kontrol ini adalah ilusi guru mengontrol murid ya. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakteristik ya. Tadi kan ada ya ilusi kritik dan membuat rasa bersalah ya, dari bahas juga dari beberapa sekolah kita lebih paham karena beberapa sekolah kita adalah fasilitator guru juga ya. Terus yang berikutnya adalah ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat ya. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa ya. Karena kita guru dilahirkan lebih lama, lebih dulu ya. Sehingga peserta didik seolah-olah objek untuk dipaksa untuk memaksa karena usia kita lebih dewasa ya, otoriter betul ya, karena kita dikuatkan dengan bahwa kita udah tahu segala-galanya ya, betul. Siapa sesungguhnya ya yang memiliki kontrol? Nah, di sini jelaskan ya, di sini jelaskan realita ya. Stimulus respon ya, di stimulus respon ya, realitas kebutuhan kita sama ya, kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya ya, kebutuhan kita berbeda ya, kebutuhan kita berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama ya, ini di stimulus respon ya. Ternyata di teori kontrol itu adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Ini untuk menggambarkan kita sebagai guru ya. Terus yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini menurut stimulus kontrol ya. Ternyata kita berusaha memahami pandangannya. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan ya. Jadi kita kalau menghadapi anak yang bisa keluar sedikit, bisa sebetulnya kita harus menanyakan, karena mereka juga pasti melakukan hal tersebut ada tujuannya ya, tergantung nanti kita melihat tujuannya yang positif atau yang negatif. Tugas kita hanya ingin meluluskan dan menuntun ke kodratnya masing-masing ya, kodrat alam dan kodrat zamannya ya. Terus yang selanjutnya disiplin positif ya, disiplin positif. Nah, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar ya. Belajar itu sebetulnya disiplin ya, disiplin ya.
Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif ya ini ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ya, ancaman atau hukuman, ya. Jadi pertanyaan yang pertama tadi sudah mulai terjawab ya, dengan banyak yang setuju dengan penghargaan ya, jadi ya, penghargaan. Terus sebagai pendidik nih, ini untuk kita ya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi, ya. Motivasi prinsip dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya itu kita posisi kita di sini ya sebagai pendidik ya. Terus yang selanjutnya, ini nilai-nilai ya. Nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan positif, nilai kebajikan positif yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, ini profil pelajar Pancasila ya. Terus toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, percaya diri dan komitmen, ini primarius program ya. Terus ada keterampilan hidup, itu dapat percaya lurus, hati pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi dirinya ya. Jadi yang selanjutnya itu adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi ya. Nah ini nih kita nanti selama ini yang dilakukan itu kita apakah pada motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi ya. Di sini nih untuk manusia itu ya, manusia itu biasanya berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya manusia itu. Terus untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada motivasi ya. Jadi kalau misalkan peserta didik atau anak-anak didik kita misalkan berperilaku ini menurut Dian Gosen ya dalam bukunya ya, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini perilaku manusia ya. Jadi kita harus menyadari perilaku manusia itu seperti apa, termasuk murid-murid kita ya. Salah satunya yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Mereka melakukan itu karena mereka percaya bahwa itu adalah ada nilai dalam dirinya masing-masing ya. Yang selanjutnya ini nih tujuan dari disiplin positif. Jadi baru ke tujuan disiplin positifnya ya. Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut ya. Jadi kita hanya mengarahkan kemana ya, motivasinya di mana ya, tujuannya di sini nih disiplin ya. Terus yang selanjutnya mereka telah memiliki intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang dihargai ya. Jadi kita harus menerapkan dulu yang tadi ya, yang tadi yaitu menerapkan tentang memberikan
nilai-nilai kebajikan supaya mereka mengetahui. Jadi nilai intrinsipnya mereka akan lulus pada nilai-nilai universal terhadap kebajikan mereka, ya. Nah, ada hukuman dan penghargaan, ya. Kita menjawab pemantik yang tadi, ya. Hukuman, ya, hukuman. Ini masalah kita kalau misalkan di sekolah berarti sudah tidak ada lagi bahasa hukuman untuk sekarang, ya. Karena kita sudah menggali materi ini modul 1.4 ini secara mendalam, ya. Nih hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Refleks hukuman itu, ya. Berat namanya hukuman, ya. Karena misalkan kita sebagai guru berjalan udah semangat dari rumah untuk mengajar, ya. Ternyata misalkan anak ada yang membuat masalah atau misalkan atau misalkan keluar dari peraturan sekolah atau keyakinan kelas, itu secara refleks tiba-tiba berat, ya. Itu adalah hukuman, ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Jadi karena sifatnya mendesak, ya, berat. Jadi apa ini yang akan terjadi, ya, dalam hal tersebut, ya. Dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, ya. Hukuman itu hanya satu arah. Hukuman itu misalkan, ya, saya guru Pak Iyu saya terlibat, itu sekemauan saya aja, ya, sekemauan saya aja langsung ini harus ini, itu adalah hukuman, ya. Nanti akan tahu akibatnya dari hukuman, restitusi ataupun konsekuensi, ya. Nanti akan tahu murid akan menjadi apa, ya, akan menjadi apa ke depannya, ya. Terus murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, ya. Nanti akan dibahas juga ini hukumannya apakah sudah disepakati atau belum, misalkan, ya, atau misalkan bila misalkan terjadi A, ya, ini yang akan terjadinya. Si murid itu ini apa, ya, kenapa, ya, akhirnya seperti itu, ya, itu adalah hukuman, ya. Terus yang selanjutnya pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu bisa fisik, bisa kata-kata, ya. Mari kita merefleksikan diri selama ini, apakah kita tipe penghukum atau tipe apa. Nanti akan dibahas juga ke depannya kalau misalkan anak sering dihukum itu akan sifatnya akan seperti apa, ya, atau kedepannya seperti apa, ya. Terus ini ada konsekuensi, ya, tadi Pak KS sempat menyinggung juga. Tadi itu masalah hukuman, ini adalah konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, ya. Kalau tadi hukuman tidak terencana kan sifatnya spontan, ya, sifatnya spontan. Kalau ini terencana atau sudah disepakati, ya, atau disepakati. Kalau misalkan kita membuat kesepakatan bersama, misalkan Bu Ai bila mana ada waktu jam pelajaran olahraga tidak memakai pas olahraga, misalkan konsekuensinya apa? Ini adalah konsekuensi, ya, direncanakan dulu, ya, ada yang disepakati. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, ya. Terus umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya, ya. Jadi tidak seperti tadi hukuman. Oh, kalau misalkan terjadi seperti ini, saya konsekuensinya akan menerima seperti misalkan A, konsekuensinya B, ya, seperti itu, ya. Pada konsekuensi, silakan Bapak Ibu sambil minum, ya, karena ini materi banyak, ya. Ini baru konsekuensinya. Nanti ada contoh-contohnya kalau hukuman akan seperti apa, kalau konsekuensi seperti apa, ya. Dibuat tidak nyaman, diukur misalnya setelah 3 kali. Nah, ini biasanya kalau misalkan sekarang ada poin-poin, ya. Kalau berbuat 1 kali itu ya benar, ya, yang selama ini kita buat, ya. Pelaksanaan seperti ini, poinnya berapa, ini poinnya berapa. Ini berarti masuk ke konsekuensi, ya. Setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, berarti itu adalah masuk ke konsekuensi. Apa? Konsekuensi, ya. Yang selanjutnya, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain, harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan konsekuensinya yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor. Jadi konsekuensi kita berarti guru itu sebagai bisa juga disebutkan hanya
memonitor, berarti di sini juga bisa kerugian bagi siswa ya. Guru hanya memonitor dan tidak mengarahkan ya. Selama ini itu yang ada poin-poin seperti itu ya. Terus yang selanjutnya ini restitusi ya, restitusinya. Apa itu restitusi ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi biarkan mereka yang memperbaikinya, ya, biarkan mereka yang memperbaikinya, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Bagaimana pada sampai saat ini teh itu memperbaiki dirinya. Nanti ada tekniknya di segitiga restitusi akan dibahas di akhir ya. Kalau misalkan kita hanya mempelajari sampai di sini aja ya, di sini karena sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka ya, atau misalkan yang di sini nih memperbaiki kesalahan mereka. Nah selama ini Pak diantepkan alangkah bukti parah misalkan seperti itu ya. Nanti akan dibahas di segitiga restitusi ya. Bagaimana cara menyelesaikan kasus A, kasus B ya di segitiga restitusi ya. Terus yang selanjutnya, ini nih kan tadi ya dari hukuman ya, terus konsekuensi dan restitusi. Tadi kan udah membahas 3 ya, udah membahas 3. Nih kalau misalkan ini ada identitas gagal ya, ada identitas sukses ya. Identitas gagal itu adalah hukuman ya, hukuman itu adalah kita menciptakan identitas gagal ya. Terus ada identitas sukses, itu disiplin ya, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau misalkan hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu adalah hukuman ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi ya. Kalau restitusinya ya merupakan pilihan ya. Terus yang kedua tidak nyaman ya. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Ya jadi akan ingat terus, misalkan si Ate pernah berlaku seperti ini, itu akan dalam waktu jangka panjang ya, hasil penelitian ya dia. Terus kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek, itu adalah di konsekuensi. Bedanya kalau hukuman itu jangka waktunya panjang, akan diingat oleh mereka ya. Kalau misalkan konsekuensi dalam jangka waktu yang pendek, karena konsekuensi itu ada kesepakatan daripada sebelumnya ya. Terus ada kalau di restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Justru di restitusi itu hanya adalah menguatkan ya hal yang positif. Terus kalau hukuman ya, korban mendapatkan keadilan, korban tidak mendapatkan keadilan ya. Kalau di sini korban diabaikan di konsekuensi, kalau di restitusi korban mendapatkan ganti ya. Terus murid tidak dihukuman, murid akan tersakiti di hukuman ya. Di konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman, di restitusinya murid akan mendapatkan penguatan ya. Jadi mudah-mudahan kita sepakati kita melaksanakan yang disiplin yang menuju identitas sukses ya. Yang selanjutnya ini sama ya, ini ada bahasa-bahasanya ya. Kalau negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, itu adalah termasuk ke mana? Ke hukuman ya, ke hukuman. Kalau di netralnya lakukan apa yang saya katakan. Kalau di positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Mungkin ini pemendaharaan kata nih lebih menguasai di guru-guru bahasa Indonesia ya. Kalau di negatif nih, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu adalah sudah termasuk hukuman dari segi bahasa. Kan tadi ada yang dari perkataan, ada yang dari perlakuan. Kalau netralnya ini lakukan apa yang saya katakan ya. Sok berenang gitu nya. Sok turutan anu saya disebutkan. Nah, gitu. Terus positifnya ya, apa hal yang sesungguhnya yang ingin kamu lakukan ya. Terus yang selanjutnya ini sama seperti tadi ya. Kalau hukuman itu perilaku pasif agresif meningkat ya. Jadi kita harus menyadari kalau misalkan kenapa misalkan siswa-siswa kita itu semakin ini karena tadi dari hukuman menuju identitas gagal ya, yang akhirnya perilakunya pasif
atau agresifnya meningkat ya. Jadi ada yang pasif, ada yang agresifnya semakin tinggi ya seperti itu. Terus konsekuensinya kalau di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek ya. Konsekuensi. Kalau restitusi masalahnya justru malah jadi terpecahkan masalahnya. Jadi kita mudah-mudahan seluruh warga sekolah di sini kita menggunakan restitusi. Untuk hal ini bisa nanti dibaca oleh Bapak Ibu ya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ini masalah penghargaan ya. Ini yang misalkan berperilaku seperti ini nanti diberi permen misalkan ya, diberi A, diberi B ya. Ini dihukum oleh penghargaan. Justru penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak ya, agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya lagi. Ini alfikon ya. Tadi kan di banyak pemantik dengan penghargaan meningkatkan apa tadi? Disiplin ya. Jadi banyak yang setuju ya, banyak yang setuju saya. Setuju sepertinya dengan penghargaan ya. Ini penghargaan ya menurut ya. Penghargaan tidak efektif ya. Penghargaan itu tidak efektif. Makanya di kurikulum 13 kalau saya tidak ada ranking ya, Terus penghargaan harus penghargaan merusak hubungan ya. Penghargaan itu merusak hubungan ya. Ini hasil penelitian tadi ya, kalau kembalikan lagi. Terus penghargaan mengurangi ketepatan ya. Kalau di bahasa Sunda mah ada istilah anak budak ketemu di anak emaskan ya. Oh, ada saya teman anak misalkan anak pacaran ada teman sudah pasti kan gitu ya. Jadi merusak juga hubungan terhadap temannya ya. Terus yang selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Karena mereka udah down duluan, ada pasti si A lagi. Jadi yang lainnya mematikan kreativitas itu dengan penghargaan ya. Terus yang selanjutnya penghargaan menghukum ya. Penghargaan berarti udah hukum ke anak-anak yang lain ya. Terus yang selanjutnya motivasi dari dalam diri atau intrinsiknya tidak ada ya. Jadi selama ini kalau misalkan kita sering mengasih hadiah, masa berarti menurut ini adalah salah juga ya. Selanjutnya coba ini nih ya, mencatat ya Pak Ais ngobrol gitu ya tadi ya. Pak Ais mungkin nama hari ini Pak Ais harus penting dulu untuk mengisinya. Kita sama-sama mengisi ini ya sambil makan Pak Dedi, duduk Pak Dedi. Ini ya, mencatat 100 kali di dalam buku ya. Saya tidak akan terlambat lagi ya. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman konsekuensi. Kecuali kalau ada kesempatan. Ya, ini aja dulu ya. Mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi duaan. Berarti yang lain hukuman coba macam konsekuensi itu hukuman ya. Konsekuensi. Wah, nanti yang PDP konsekuensi PDP hukuman. Kesiswaan hukuman. Terus nanti akan diangkat ya. Coba tinggal di sana ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, hukuman. Berapa orang yang hukuman? Nanti gitu kan. Hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mungkin ini waktu pandemi ya. Ini namanya kira-kira hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Yamin, konsekuensi ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. 50 masuknya.
Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, misalkan hari Senin harus sepatu hitam. Misalkan Pak Hasan tidak hitam nih, ya. Buka sehari-hari sudah tidak pakai sepatu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman konsekuensi? Konsekuensi karena sesuai dengan bidangnya. Mari kita lihat buktikannya. Tadi ada yang emang benar-benar ya. Saya di konsekuensi ngacung ya. Saya di hukuman ngacung. Itu hukuman. Tadi kode ya. Ayat sekir. Kita lihat jawabannya ya. Kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya. Siapa yang benar nomor 1? Ya. Jadi betul barusan mungkin Pak Sekma ada pernah misi mungkin ya. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa tidak hukuman? Karena sesuai pada bidangnya. Ini masuk ke konsekuensi ya. Ini masalah sepatu masuk ke hukuman ya, membersihkan juga masuk ke konsekuensi, menggantikan juga konsekuensi, terus pusat hukuman ya. Jadi istilahnya, kalau misalkan kita lagi membuka sepatu tidak boleh pakai sepatu, berarti kita lagi melaksanakan hukuman. Tadi menuju ke identitas gagal ya. Terus yang selanjutnya hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Pak, izin dulu Pak. Oh, tadi ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu suatu hal yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi ya. Tadi sudah dibahas. Nah, sekarang ke keyakinan kelas ya. Kenapa tidak peraturan, tapi sekarang itu adalah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ya. Atau misalkan saya mau ditanyakan dulu sambil merefresh dan menyadari, oh ternyata selama ini kita sering dikonsekuensi, tapi enggak, saya mah di restitusi, saya mah selama ini mah alhamdulillah berarti sekolah kita tidak pernah ada hukuman berarti ya. Nah ini mengapa keyakinan kelas ya, mengapa tidak peraturan saja ya. Kan biasa selama ini peraturan kelas 9A ya gitu ya. Peraturan kelas 9B ya, peraturan ya. Mengapa keyakinan kelas ya? Mengapa tidak peraturan saja ya? Ada yang tahu? Pasti pendengar malur. Direnungkan dulu Pak. Iya, di sini menanggapi ya tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Mungkin sebelum muncul keyakinan kelas, biasanya kadang-kadang kita kalau mau mengajar itu dibikin kesepakatan kelas dulu ya. Nah, untuk membagikan ini agar nanti kalau seandainya dibikin kesepakatan kelas, mungkin akan muncul keyakinan kelas dan nanti pelajaran-pelajarannya akan mudah kita kembalikan kepada kesepakatan kelas tersebut. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Makasih Pak Sep. Ada lagi Pak San, Pak San. Ya. Pak Sep menjawab mungkin ini hasil dari kesepakatan ya. Apa yang kita sepakati mungkin oleh gurunya atau dengan siswanya ya. Kita lihat ya. Peraturan ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Pak Misbah di perpustakaan itu berarti itu adalah peraturan ya. Yang dalam kelas itu coba kira-kira apa coba dengan tadi yang tadi telah dibahas di nilai kebajikan universal. Mengembalikan. Kalau misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya silakan siswa selalu terus dilarang
mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya apa? Kira-kira aja nanti kebuka. Kita tebak-tebak dulu. Tidak mengganggu, ya. Ya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu, benar. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya saling menghargai, ya. Dilarang menggunakan narkoba. Yang keyakinan kelasnya jauhi, ya. Bergantian atau menunggu giliran misalkan menggunakan peralatan yang olahraga ini berarti antri, ya. Gunakan masker berarti jaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Selalu pakarnya pakar. Merevisi peraturan. Ya. Kita buka jawaban yang brilian dari Bapak Ibu, ya. Kita buka, ya. Ini kelasnya, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti tadi kan dari nilai-nilai kebajikan universal, ya. Jadi tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Ya. Masih belum nyambung. Nanti di akhir akan ada di segitiga diskusinya. Jadi ketika menanyakan keyakinan kelas apa yang telah misalkan Anda langgar, misalkan tidak mengembalikan buku, berarti si anak akan menjawab tanggung jawab Pak. Jadi kesana ya. Terus tadi ada bahasa tidak, ya, diusahakan di keyakinan kelas itu tidak ada bahasa tidak, ya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah keyakinan kelasnya menghormati orang lain, ya. Jadi di kebajikan universal, nilai kebajikan universal kan ini, ya. Terus hadir di sekolah 15 sebelum pembelajaran adalah menghormati orang lain dan komitmen. Jadi nanti kalau misalkan nanti melanggar, kita ngobrol kesepakatan apa yang telah dilanggar, ya, gitu, ya. Misalkan komitmen Pak. Ya. Jadi kita menanyakan lagi ke beliau sehingga tadi yang dibahas, yang tadi mereka memperbaiki dirinya sendiri apa yang telah dilanggarnya sesuai dengan keyakinan. Salah satunya tadi adalah yang dijawab oleh Pak Asep, benar sekali, itu hasil kesepakatan yang membuat keyakinan, ya. Terus dilarang melakukan kekerasan, yaitu ada keselamatan, ya. Tadi dari mulai kebajikan universal, menghormati orang lain, ya, kesehatan, ya. Kesehatan menggunakan masker, ya. Bergantian atau menunggu giliran adalah menghormati orang lain, ya. Terus bersabar, ya. Tadi kan nilai kebajikan universal kan tadi dijabarkan tadi, ya, ada bertanggung jawab, menghormati orang lain, ya, menghormati komitmen, keselamatan, menghormati orang lain, juga ada kesehatan, ya. Terus bergantian udah gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, ya. Terus jangan berlari di kelas atau di koridor adalah keselamatan dan keamanan, ya. Dari kebajikan ini saya, kalau misalkan Bapak Ibu tadi memperhatikan atau misalkan menggali lebih dalam mengenai nilai-nilai kebajikan universal, ya, diikut, ya, dari kelas. Ini pembentukan keyakinan kelas, ya. Tadi kata Pak Asep, kesepakatan bersama ini sebuah ketentuan yang disetujui anggota kelas, ya. Jadi disetujui, ya, disetujui semua, ya, keyakinannya. Jadi mereka nanti sadar apa yang telah dilanggarnya, ya. Jadi jangan dimasukkan di peraturan kelas A, misalkan saya kebetulan wali kelas 9A, ya. Hari Senin memakai sepatu hitam, misalkan, ya. Ditanya dulu setuju enggak, ya. Takutnya mereka emang tidak punya sepatu hitam, kan, gitu, ya. Terus merupakan hasil diskusi siswa tentang hal baik yang wajib dilakukan semua anggota kelas, ya. Terus dibuat dalam pernyataan positif, biar seperti tadi tidak boleh ada kata-kata tidak, ya, tidak, ya. Dapat berupa kebiasaan di kelas, luar kelas, atau saat keluar lingkungan sekolah, ya. 5 kebutuhan manusia, ya. 5 kebutuhan manusia itu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada lagi pertanyaan tematik, ya.
Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan, ya, seringkali meminta bekal, namun di mana-mana karena malah atau pajak sebenarnya. Ini adalah masalah yang paling hangat, ya. Saya ini sebetulnya udah di guru berat udah dipelajari, ya. Kalau menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu, ya? Nah, sedangkan kebutuhan dasar manusia, ya, ini harus terus disepakati, ya. Kita sebagai manusia kebutuhan hidup, setuju nggak kebutuhan hidup? Ya, setuju, ya, ini harus disetujui, ya. Terus kasih sayang, ya, kasih sayang dan diterima, ya. Kalau misalkan kita dalam satu lingkungan nilai kasih sayangnya tidak ada, misalkan buaya, ya, terus seolah-olah tidak diterima, kita di kelompok A, kita lebih baik keluar, ya. Itu kan anak-anak seperti itu, karena di kelasnya tidak nyaman dengan peraturan yang dibuat oleh guru, yang akhirnya keluar, ya. Terus penguasaan, ya, orang itu pasti ingin menguasai, ya. Siswa juga ingin menguasai. Saya karena sebenarnya ingin penguasaan, itu harus kita pahami, anak itu lagi butuh penguasaan. Terus kebiasaan, ya, kebebasan, ya. Ingin semua orang itu bebas, ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, bukan manusia saja, semua, ya. Terus ada kesenangan, ya. Bertahan hidup itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kasih sayang dan diterima itu di sini, ya, banyak, ya, menjadi bagian dalam kelompok, ya. Jadi anak yang sering melakukan hal mungkin kurang pengakuan di kelompok tersebut, ya. Cicing di perpustakaan, kita tidak nyaman di kelasnya, berarti dinilai kasih sayang yang diterima. Terus harga diri, ya, penguasaan itu harga diri untuk dianggap memimpin, berprestasi dan lain-lain, ya. Nah, ini masuk ke restitusi 5 posisi kontrol. Ini akan menyadarkan kita, ya, menyadarkan kita untuk selama ini kita berada di posisi di mana, ya, nggak apa-apa, ya, misalkan ini merupakan salah satu manajemen diri dan kesadaran diri. Oh, ternyata selama ini misalkan Abdi Budina dari 2005 kita jadi guru, ya, hari pas saya pelajari, oh, ternyata saya di posisi yang salah selama ini, ya. Ya, itu adalah merupakan kesadaran sosial kita, ya, kesadaran diri kita untuk menuju perbaikan yang lebih baik, ya. Ini adalah restitusi 5 posisi kontrol, ya. Nah, 5 posisi kontrol itu guru nih, untuk guru nih. 1 sebagai penghukum, ya, 1 sebagai penghukum. Terus yang kedua pembuat rasa bersalah, ya. Terus yang ketiga adalah teman, dan keempat pemantau, dan kelimanya sebagai manajer, ya. Ini untuk 5 posisi kontrol, lah. Untuk guru, ya, penghukum menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ya, menyalahkan, ya. Ini adalah misalkan motivasinya, ya, guru berbuat, ya, guru berkata hasil, ya. Kalau misalkan pembuat orang bersalahnya berceramah dan membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya. Bapak Ibu nih salah satu contoh video, ya, dan video di 5 kontrol group, ya. Jadi kita menyadarkan kita kenal orang kayak di mana, ya. Ini salah satu contoh video, ya. Maka sambil menyadari kita ada di posisi mana, ya, kira-kira.
ini posisi penghukum nih. Ini siswa kesiangan ya. Ini penghukum ya. Alhamdulillah di lapang urang terus saya lari ya. Alhamdulillah ya, kami kasihangan kayaknya. Nah, menghati, menunjuk-nunjuk, berkaca, membentak ya. Lari. Berarti tadi kalau misalkan bisa gabungkan berarti dari 5 kebutuhan manusia, kenapa terjadi seperti itu? Mungkin ada nilai kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi. Mulai menjadi pendendam, tidak menyukai ya. Nah, ini posisi pembuat salah ibu nanti kamunya kayak ibu teh. Nah, ini pembuat bersalah nih. Jadi siswa teh udah merasa bersalah terhadap ibu teh. Nanti kamunya ke bapaknya terus siapa bapak teh. Kamu disalahkan nih. Mudah-mudahan teh dia ya. Terlalunya kayak ibu teh gitu ya. Ini berarti kita guru sebagai merasa membuat salah ya. Anak-anak cenderung ya melembut ya, namun kata-katanya menyalahkan murid ya. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasakan kesalahan. Anak akhirnya membuat murid merasa bersalah, identitas gagah, rendah diri, ya, dan menarik diri dari lingkungan. Ya. Nah, ini posisi teman, ya, misalkan, udah merasa teman dengan gurunya, ya, seperti ini nih, ya. Ini sebagai teman ya, karena akrab ya. Ini sebagai teman ya. Jadi yang harus menyadari kita di mana ya kan
penghukum, dia dibuat merasa bersalah di teman, ya. Berarti tergantung situasi banyak. Kalau misalkan pengajarnya terlalu penuh ya, itu nanti ada di modul 2.2 ya, cara menghadapi misalkan kecapean dengan pekerjaan yang penuh, situasi yang darurat, itu di grup penggerak ada lagi dipelajari di modul 2.2 ya. Nah, ini posisi pemantau sebagai monitor ya. Kesiangan wae ya. Bapak Ibu, karena ini juga waktu ya, nanti bisa dikirim sama saya ini untuk menyadarkan diri kita di rumah. Selama ini kita sebagai apa? Tapi yang diharapkan di sini itu guru itu sebagai manajer ya. Nah ini yang diharapkan itu sebagai ini ya. Nah, sesuai dengan tadi keyakinan kelas yang telah disepakati oleh kata Pak Asep. Nah ini nih sebagai manajer ya, ini yang diharapkan di grup penggerak ini ya. Kita menerapkan guru itu sebagai manajer ya. Jadi mereka menyelesaikan masalahnya sendiri ya, kalau sebagai manajer itu ya. Jadi kita menanyakan keyakinan kelas yang akhirnya mereka menjawab dengan solusinya sendiri ya. Yang penting kita ketika membuat keyakinannya itu menerapkan nilai-nilai yang universal dengan memperhatikan 5 kebutuhan manusia ya. Sebetulnya kita sering ya melakukan seperti ini, cuma kemarin teh kita berada di posisi mana ya, sering saya juga banyak mendengar mencari solusi bersama dengan siswa. Sebetulnya kita telah menyelesaikan ini sebagai manajer, ini yang diharapkan ya, posisinya seorang manajer netral, tidak emosional ya, tidak terlalu lama dan tidak bernada tinggi ya, tercipta identitas positif, berhasil guru menyelesaikan masalah bersama ya. Ini sedikit lagi nanti kalau video-videonya nanti saya kirim aja ya. Yang selanjutnya itu nanti ya, jadi menyadarkan diri kita ya, oh ternyata selama ini murid terjadi seperti ini, ada kebutuhan manusia yang kita tidak penuhi ya. Terus keyakinan kelasnya tidak dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama ya. Terus yang ketiga nih masalah segitiga restitusi ya, ini dalam penanganan masalah seperti tadi ya. Tadi kan si ibu yang kemarin telah melaksanakan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas ya. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Seperti tadi si ibu yang tadi ya menanyakan keyakinan apa yang telah Naren langgar. Berarti itu adalah menanyakan keyakinan, sehingga si anak menjawab
saya telah melanggar di tadi saling menghormati ya gitu ya. Ini adalah segitiga restitusi. Yang selanjutnya ciri-ciri restitusi ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang kedua memperbaiki hubungan ya, terus tawaran bukan paksaan ya. Terus yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri ya. Terus restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya ya. Seperti ini guru berbuat salah itu hal yang manusiawi ya. Ini adalah menstabilkan identitas ya. Tadi kan ada 3 ya, menstabilkan identitas. Terus tadi yang ini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini salah satu contohnya ya. Ini salah satu contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah pada anak itu seperti itu ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Itu harus dijelaskan dalam menstabilkan identitas ya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ya. Nah ini dalam menstabilkan identitas, ini validasi kesalahannya. Kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Berarti ini di validasi kesalahan ya. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan apa yang telah dilanggar ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk meresapi. Nanti ada video cara mengatasi restitusi segitiga seperti apa yang di demonstrasi konseptual saya melaksanakan itu dibantu dengan Pak Sigit ya. Pak Sigitnya dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin itu, terima kasih. Kita terus sama-sama belajar ya. Kita belajar terus karena kita ditakdirkan menjadi guru ya. Menjadi guru bahwa seorang guru itu tidak berhenti untuk belajar. Kalau kita misalkan berhenti belajar itu sama sekali dengan kita berhenti untuk menjadi guru ya. Jadi guru itu harus selalu belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena kalau misalkan tidak belajar kita akan ketinggalan pada zamannya ya. Ketika anak-anak udah bisa berpikir ke planet A, planet B, malah gurunya hanya diam saja di bumi, itu kan akan ketinggalan. Sehingga di guru itu akan timbul frustasi dan menghasilkan siswa yang beridentitas ganda. Mungkin itu, terima kasih teman-teman telah mengganggu waktunya. Dan terima kasih Bapak Sekolah yang selalu mendukung Ibu Rina juga sebagai moderator dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik lagi ke Terima kasih kepada Bapak Syedisa selaku calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cianjur yang telah memaparkan dengan detail Bapak Ibu ya. Kalau kita simak tadi ada beberapa yang harus kita evaluasi dan kita cari solusi, kemudian kita cari motivasi untuk anak kita. Baik Bapak Ibu, dikarenakan waktu sudah mencapai 10 lebih, kita mengajak acara terakhir itu doa tutup. Mungkin lebih baik atau lebih cocok Pak Eril ada tanya jawab gitu ya. Ada apa namanya? Ini boleh tidak tahu waktunya? Bisa, masih bisa. Ini menarik Bapak Ibu ya. Ini tadi tentang pertanyaan pemantik, ada hukuman, memberikan hadiah, ada motivasi. Tadi ada yang jawab, apakah hukuman dapat meningkatkan disiplin? Jawab ya. Apakah hadiah dapat meningkatkan? Jawab ya. Sebenarnya menurut Bapak Ibu betul tidak hukuman dapat meningkatkan disiplin? Hadiah dapat meningkatkan disiplin? Bisa tidak Pak? Ini sebagai awal mungkin boleh ya. Tapi yang lebih penting bagaimana memotivasi prinsip.
bahwa itu adalah kesadaran dari diri siswa. Kalau menghukum, betul disiplin. Bonek misalkan anak terlambat, dihukum push up, betul. Tetapi ketika bonek tidak ada, apakah anak itu bisa mematuhi? Tentu. Mungkin di belakang, itu jadi menjual. Apakah dia juga sama? Ketika diberikan hadiah, misalkan, apakah anak bisa didisiplin? Mungkin awal-awal bisa ya. Tapi kalau misalkan tidak, ketika kita tidak memberikan hadiah, itu belum tentu. Anak mungkin hadiah gitu. Nah itu ada bro. Jadi yang paling penting adalah bagaimana motivasi siswa, intrinsik siswa itu tumbuh. Jadi kesadaran siswa melakukan itu. Itu catatan ya, catatan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang paling penting ketika Bapak Ibu sebagai orang tua, sebagai guru, punya anak. Contoh begini. Ini ada gelas ya. Kemudian kesenggol nggak sengaja, pes pecah. Kalau sebagai guru, mana si mata nggak kelihatan, gelas pecah, anak langsung go, pes. Itu yang disebut dengan kegagalan identitas. Waduh, apa saja? Gitu ya. Gagal, dia merasa gagal. Kalau ini dibiarkan, anak akan merendah diri, akan selalu bersalah, gitu. Padahal dia tidak sengaja, aku akan selalu bersalah. Kenapa? Kalau kita tidak tolong, itu akan jadi seperti itu. Bagaimana menolongnya? Tadi ada segitiga diskusi. Yang pertama yang sudah dijelaskan oleh Pak Khairil, ini sudah bagus ya. Menstabilkan identitas dengan cara, oh nggak apa-apa. Sudah biasa, ibu juga dulu sering seperti ini, gitu ya. Ini bukan kesalahan kamu. Jadi identitas anakku mulai tumbuh, percayanya mulai tumbuh. Jadi ini bukan sebuah kesalahan, begitu ya. Tapi banyak orang kok melakukan itu sudah biasa. Itu akhirnya kita sudah mengembalikan. Yang tadi gagal, yang kejauhan, yang tadi. Ya, jadi menjadi tadi apa namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi. Divalidasi. Kenapa sih kamu tadi nyenggol gelas? Sebenarnya saya tidak sengaja, saya tidak lihat. Artinya kita melihat, ini tidak sengaja, jangan sampai luar biasa gitu ya. Tidak lihat, ini pasti tersenggol, jangan sama orang tua juga sama. Gitu ya. Jadi kita memahami itu. Kemudian yang ketiga, ada segitiga, validasi, kemudian menegakkan kembali. Ini sebenarnya termasuk keyakinan apa sih kita misalkan. Nah keyakinannya memang hal ini termasuk disepakati ya sebelumnya. Kalau gelas jatuh itu berarti harus hati-hati ya, hati-hati kalau ini kejadian tadi. Jadi anak tumbuh lagi tuh. Kalau saya perhatikan ke anak sendiri ya. Kalau di sekolah jarang gitu karena apa? Materi ini memang baru. Kalau ke anak, kalau salah-salahkan terus anak jadi pintar. Jangan tahu pintar menjadi saya mah orang kecil, saya mah nggak bisa, saya mah nggak ngerti, saya mah jadi udah teh sieun bisa takut, sieun di dikata-katain apa, jadi udah kita tidak tahu. Nah ini penting, segitiga diskusi ini penting. Jadi kita dari awal ketika jatuh identitas kakak tuh jangan dikira Pak. Kalau anak bicarakan di kelas, Bune misalkan, kamu kira itu bisa, terus jawaban, jangan jawab, gak ada ini. Terus saya bodoh, bukan saya bodoh, nggak saya bodoh. Itu jawaban. Yes, bagaimana cara mengangkatnya? Dengan cara bagaimana? Apa tadi? Menstabilkan identitas. Gak apa-apa. Ibu juga dulu sama, nggak bisa sampai berulang-ulang, sampai berhari-hari, sama seperti kamu. Yang lain juga sama. Tidak langsung mengerti, pasti harus berkali-kali dibaca, berkali-kali dipahami. Itu salah satu contoh aja bagi Ibu ya. Terima kasih, mudah-mudahan berlanjut Pak. Itu ya.
Dan saya juga memotivasi kepada ibu guru, ikutlah ya, calon guru angkatan 10 atau mohon sebagai tambahan mungkin atau sebagai statement closing statement gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada Bapak Asep sebelum Baik Bapak Ibu, apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita harus berbangga ya Bapak Ibu ya. Kita punya Bapak Kepala Sekolah yang sangat memotivasi kita semua untuk bergerak lebih maju meskipun selangkah demi selangkah. Pesan saya dari apa yang sudah tadi Pak Syahril paparkan, itu ilmu yang sangat berarti bagi kami semua Pak ya. Mohon untuk di-share ilmunya nanti atau mungkin di grup juga bisa Bapak ya. Untuk perbaikan kedepannya, apakah saya harus seperti apa dan guru-guru lain juga sama. Bapak Ibu yang kami hormati, baik untuk kita tutup acara hari ini. Baiklah kita bersama-sama